Selamat datang kembali pemirsa, selamat bergabung dengan channel Menuju Pemilu 2024. Bersama saya Putut Al-Huda, dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar kita gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Kasus Nikita Mirzani versus Dito Mahendra, postingan Instagram story berujung bui, Nyai ditahan 20 hari. Kasus Nikita Mirzani versus Dito Mahendra, postingan Instagram story berujung bui, Nyai ditahan 20 hari. Kasus publik figur syarat kontroversi Nikita Mirzani versus Dito Mahendra masih jadi perhatian publik. Di Twitter nama Nikita Mirzani masih masuk dalam trending topik. Berikut ini kronologi kasus Nikita Mirzani versus Dito Mahendra hingga akhirnya Nyai ditahan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Negeri, Kejari, Serang menahan tersangka Nikita Mirzani atas kasus dugaan pencemaran nama baik Dito Mahendra pada Senin, 25 Oktober 2022. Penahanan terhadap Nikita Mirzani setelah penyidik Polresta Serang Kota melakukan tahap 2, yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Serang. Lalu, bagaimana kasus ini berawal semuanya hingga akhirnya pemilik nama lahir Nikita Mirzani Mawardi itu ditahan? Bermula dari Instagram Story. Seperti dilansir dari Kompas.com, pada Mei 2022, Nikita Mirzani melalui unggahan Instagram Story-nya mengunggah 2 gambar atau foto yang diduga Dito Mahendra. Gambar atau foto tersebut diambil Nikita Mirzani dari mesin pencarian Google dan situs berita daring. Setelahnya, Nikita Mirzani menyunting dengan menambahkan kata-kata yang diduga mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik Dito Mahendra. Dito lapor polisi. Rupanya unggahan Instagram story tersebut diketahui oleh Harul Yusi, yang merupakan karyawan Dito Mahendra. Harul kemudian memberitahu Dito. Karena merasa keberatan atas unggahan tersebut, Dito Mahendra akhirnya memutuskan untuk melaporkan Nikita Mirza ke Polresta Serang Kota pada 16 Mei 2022. Laporan yang teregistrasi dengan nomor LP B263V 2022 SPKT C Polresta Serang Kota, Polda Banten itu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani disangkakan dengan pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 Jo pasal 51 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau pensitaan, fitnah, dengan tulisan sebagaimana pasal 311 KUHP. Isi Instagram Story Nikita Mirzani. Postingan Instagram Nikita Mirzani soal Dito Mahendra itu terungkap. Gegara postingan itu, artis yang biasa disapanya itu dilaporkan ke polisi. Rupanya Dito Mahendra tak senang. Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra ke Polresta Serang atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Melansir Kompas.com, saat kasus ini dilaporkan, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rizky, membeberkan isi unggahan Nikita Mirzani yang membuat nama baik kliennya merasa tercemar. Saya jelaskan bahwa di unggahan, Nikita, di atas ditulis, ini Dito Mahendra, lalu di bawahnya ada foto Mas Dito, ucap Yafet di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu, 25 Juni 2022, silam. Kuasa hukum Dito Mahendra yang lain, Lufino Siji Samura pun mengungkapkan tulisan yang disematkan dalam unggahan Nikita Mirzani yang menampilkan foto Dito. Abang Propam, jangan mau percaya sama omongan yang banyak menipu atau PHP. Kepada para senior, namanya Dito Mahendra, ucap Lufino. Hal yang mendasari kliennya melapor ke polisi kata Yafet karena unggahan Nikita yang menuduh bahwa Dito banyak ngomong, penipu, dan PHP, pemberi harapan palsu. Padahal menurut pengakuan Dito, ia tidak mengenal Nikita Mirzani. Bahkan, tidak pernah berinteraksi secara personal, sosial, dan bisnis. Sehingga postingan Nikita Mirzani itu membuat Dito kaget. Itu Mas Dito sangat kaget dengan postingan itu, karena klien kami merasa tidak mengenal orang ini, ucap Yafet. Isi dari unggahan Nikita Mirzani itu kini menjadi barang bukti penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota. Adapun Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Serang Kota pada 16 Mei 2022. Laporan yang teregistrasi dengan nomor LP B263V 2022 SPKT C Polresta Serang Kota, Polda Banten itu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani disangkakan dengan pasal 27 ayat 3, Jo pasal 45 ayat 3,
atau pasal 36 Jo pasal 51 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Jemput paksa. Pada Rabu, 15 Juni 2022, Nikita Mirzani membuat heboh jagat maya media sosial karena unggahan Instagram story-nya yang memperlihatkan sejumlah polisi datang di depan rumahnya. Pasalnya, penyidik dari Satreskrim Polresta Serang Kota itu diketahui sudah tiba di rumah Nikita Mirzani yang berlokasi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan sedari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Rupanya, kehadiran kepolisian untuk melakukan upaya jemput paksa terhadap Nikita Mirzani yang mangkir dari pemeriksaan. Namun, usaha penyidik Polresta Serang Kota untuk menjemput paksa Nikita Mirzani ke rumahnya sia-sia karena artis tersebut enggan untuk keluar dan menemui polisi. Setelah gagal melakukan berbagai upaya persuasif untuk membujuk Nikita keluar, petugas pun memutuskan untuk meninggalkan kediaman artis tersebut sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, pada sore harinya, Nikita Mirzani menyambangi Polresta Serang Kota. Tersangka Kejari Serang menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, terhadap Nikita Mirzani atas kasus dugaan pencemaran nama baik Dito Mahendra pada Senin, 13 Juni 2022. Bersamaan dengan SPDP tersebut, Kejari Serang Kota juga menerima surat penetapan tersangka Nikita Mirzani dari Polresta Serang Kota. Sudah kita terima, SPDP, tegas kasih Intel Kejari Serang Kota Reskinil Jusar kepada Kompas.com, Rabu, 22 Juni 2022. Kalau dalam SPDP itu, tidak dicantumkan, tersangka, tapi terlapor. Tetapi, setelah itu kami dikirimkan surat penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan, Polresta Serang Kota, ucap Reskinil. Mangkir 2 kali. Penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota mengirimkan surat panggilan terhadap Nikita Mirzani sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Namun, setelah 2 kali pemanggilan Nikita Mirzani tidak hadir atau mangkir dari panggilan penyidik. Surat pemanggilan tersebut dilayangkan sebanyak 2 kali yakni, pertama pada Jumat, 24 Juni 2022, dan Rabu, 6 Juli 2022. Restoratif Justice gagal. Penyidik berupaya mengedepankan asas restoratif justice terhadap perkara tersebut. Namun upaya damai itu tidak membuahkan hasil karena ketidakhadiran artis yang kerap dipanggilnya itu. Ditangkap. Nikita Mirzani ditangkap penyidik dari Polresta Serang Kota, Kamis, 21 Juli 2022, sore. Kabar penangkapan Nikita Mirzani awalnya terungkap lewat sebuah video yang diunggah pengacara Ramdan Alamsyah di akun Instagramnya. Penangguhan penahanan. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, mengajukan penangguhan penahanan karena kliennya harus meninggalkan 3 orang anak di rumah tanpa pendampingan. Pihak penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota mengabulkan penangguhan penahanan itu sehingga Nikita diperbolehkan pulang dengan status wajib lapor Senin dan Kamis. Ditahan. Nikita Mirzani berteriak dan menangis saat hendak ditahan dan dibawa ke rumah tahanan, Rutan, kelas 2B Serang, Banten, Selasa, 25 Oktober 2022. Awalnya, penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota menyerahkan tersangka kasus pencemaran nama baik itu ke Kejari Serang. Nikita tiba di kantor Kejari Serang di Jalan Raya Serang Pandeglang, pukul 15.30 WIB bersama tim kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid dan Ferdinand Hutahayan. Namun, saat hendak ditahan, Nikita berteriak dan menangis. Alasan objektif melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani karena ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Sementara, alasan subjektif, sesuai pasal 21 ayat 1 KUH Pidana menyebutkan bahwa tersangka agar tidak mengulangi perbuatannya, tersangka tidak melarikan diri, dan tidak menghilangkan barang bukti. Usai Nikita ditahan, Jaksa Penuntut Umum akan mempersiapkan surat dakwaan dengan waktu 20 hari untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang.